Gengs, balik lagi sama gue Cidoges. Kalau di video sebelumnya gue ada ngebahas tentang pengalaman trouble apa aja yang gue hadapin di BMW M46. Kalau dalam video ini gue mau cerita tentang modifikasi apa aja sih yang udah gue lakuin di BMW M46 kesayangan gue ini. Gitu. Cuma karena gue masih di luar tol, jadi gue mau masuk dalam tol aja pas ngomong ceritanya kali ya. Cus, kita berangkat. Hai gengs. Nah, gue udah mau masuk ke dalam tol nih. Ya, kalau sebelumnya beneran gue bahas itu adalah masalah yang gue temui dan kendala-kendalanya yang mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari lampu ya sampai AC gitu, dan cara-cara penanganannya sendiri berbeda-beda ya sebetulnya. Nggak semuanya semua kerusakan itu sama, meskipun ya tetap lebih baik di scan. Bayar tol dulu. Gerbang tol Pondok Gede Timur 2, baru tahu gua namanya. Nah, sebelum gue bahas tentang modifikasinya, kayaknya nggak abdol kalau gue nggak bahas di mana gue dapetin BMW M46 gue ini. Bukan gue dapetin sih, bos gue memilih tempat yang menurut dia recommended untuk milih BMW second gitu. Nah, untuk tempatnya sendiri BMW M46 ini sebelum jatuh ke tangan gue ada di Bimmer Room. Bimmer Room itu ada dua. Yang pertama ada di BSD, kalau nggak salah ya. Yang satu lagi tuh ada di Tanah Kusir. Nah, sedangkan gue itu ada di Bimmer Room yang di Tanah Kusir. Untuk kalian yang pengen tahu Bimmer Room yang Tanah Kusir, ini logonya. Dan ini alamatnya kalau nggak salah ya, alamatnya. Tapi kalian bisa cari di Google Bimmer Room, atau di Instagram juga @bimmerroom ada kok. Nah, di Bimmer Room sendiri kalian bisa nyari atau konsultasi BMW sesuai dengan kebutuhan kalian atau yang bisa menyelesaikan dengan budget kalian. Orangnya baik, ada Om Pungki di sana, ada Om Eko, dan ada timnya juga. Mereka baik-baik, asik-asik. BMW-nya banyak banget di situ. Lo bisa datang ke sana. Nah, setelah gue dapetin ini BMW M46 pertama kali, modifikasi yang pertama kali gue lakukan adalah ganti velg. Yoi, karena kan velg itu menurut gue ya, itu yang utama. Karena kayak kita pakai sepatu aja, kalau velg kita keren, sepatu kita keren. Tapi menurut gaya masing-masing. Ya, gue sendiri dapat velg yang sesuai dengan keinginan gue. Gue suka yang tapak lebar. Depan gue itu gue pakai tapak ukuran 9,5, belakang 10,5. ET-nya gue lupa. Tapi ring yang udah pasti gue pakai adalah ring 18. Gitu, biar agak gemuk-gemuk di sana gitu velg gue. Untuk velg sendiri gue dapetnya itu di Anton SRT. Kalau buat kalian yang nggak tahu Anton SRT, nih. Kalau gue tadi udah bahas velg, nah kayaknya kurang afdol kalau habis ganti velg tuh lo nggak spuring balancing ya. Nah, gue habis ganti velg, besokannya gue langsung bawa ke bengkel yang menurut gue percaya untuk setting atau nyetel ya, nge-setel ulang spuring balancing gue. Karena kalau nggak ganti, kalau habis ganti velg terus nggak spuring balancing, biasanya tuh mobil lo ngebuang entah ke kiri ke kanan biasanya gitu. Nah, akhirnya gue percayain mobil gue untuk di balancing itu di Nawilis. Nih gambarnya. Habis gue spuring balancing di Nawilis, terus gue nemuin kendala baru di mobil gue itu. Waktu itu kalau gue narik kebut di atas 80 cepet gitu ya, bodi gue tuh gasruk terutama di bagian belakang, karena memang offset
offset. Ya ukuran velg gue tuh lebar. Depan itu 9,5, belakang itu 10,5. Dan gue sendiri pakai ban yang juga lumayan lebar. Ntar ukuran bannya ada di sini deh. Nah, udah kayak gitu, akhirnya gue cari-cari di Google yang di dekat rumah gue tinggal kan daerah Bekasi. Nah, gue cari yang dekat-dekat rumah gue yang bengkel memang bisa nge-roll fender. Karena teman gue bilang itu karena gasruk terus, mendingan di roll fender biar bodi gak rusak. Ya udah, akhirnya gue dapet lah bengkel. Nama bengkelnya nih. Nah, gue ke situ. Gue tuh niatan awal gue mau nge-roll fender. Gue roll fender. Bro, gue mau nge-roll fender karena gasruk terus murah lagi di sana kan. Sama dia di roll fender. Selesai di roll fender, gue masih ngerasa kayak, aduh kayaknya kurang deh. Gitu. Itu baru selesai. Terus karena itu hari udah berganti malam, akhirnya besok aja gue datang lagi ke sana. Besokan harinya, gue tuh konsultasi sama dia. Ini takutnya gue dalam kecepatan tinggi masih gasruk. Akhirnya sama dia ditawarin buat chamber di bagian belakang. Gitu, chamber negatif ya. Chamber yang dilakuin itu ya sebetulnya sih kalau gue bahasa awamnya ngengkang gitu. Cuma kalau bahasa mobil biasanya disebutnya chamber kalau nggak salah. Dibikin ngengkang bagian belakang gue itu kenapa? Dan miring ya, sudut kemiringannya itu diukur sama mereka biar ketika bodi gue ngayun, shock gue ngayun, tapi ban atau velg gue tuh nggak kena ke fender lips gue yang di belakang. Gitu. Jadi meskipun gue dalam posisi kecepatan tinggi, ban gue tetap aman. Gitu. Nah, jadi gue mau rekomend juga buat kalian yang suka chamber gitu, bisa konsultasi atau datang ke nih untuk nama Instagramnya nih ya. Nah, ternyata di sana bukan cuma spesialis kaki-kaki aja, bukan buat cuma roll fender doang atau nge-chamber doang, mendekin mobil gitu. Enggak, di sana juga ada airsus. Kalau lo penasaran airsus itu kayak gimana? Kayak gini nih airsusnya nih. Setelah gue modifikasi mobil gue, akhirnya gue ngerasa kok warna hitam semua. Meskipun keren ya, mobil hitam, ban hitam, velg hitam gitu. Belum nemu juga gue ban warna pink. Ya akhirnya gue rencana buat ngewarnain velg gue dengan warna lain. Maksud gue tuh biar nggak full black banget gitu, karena mobil udah hitam terus lampu-lampu di smoke semua gitu. Akhirnya gue yaudah gue ganti warna velg ke warna putih. Ketika gue ganti warna velg ini, pemikiran gue adalah aduh mahal kali ya, aduh ribet kali ya, aduh lama kali ya. Sedangkan kalau pakai ban serep gue tuh malas banget ya. Akhirnya gue mutusin buat ke bengkel temen gue, bengkel velg temen gue. Dia ada di daerah Bekasi. Ini alamatnya Google Maps. Nah, dia juga nyuruh datang aja bang, ntar kita bongkar velg lo, kita warnain di sini. Akhirnya gue ke bengkelnya, terus orangnya juga baik, si Nyong itu baik. Dan ini dokumentasi waktu pengerjaan velg gue. Nah, udah. Seinget gue sih itu doang ya modifikasi yang gue lakuin pada mobil gue. Gue karena ini mobil nyaman, jadi gue belum ada kepikiran buat ganti knalpot. Meskipun ganti knalpot itu keren, nyaman, gue nggak mau ganti knalpot biar nggak dengung di dalam. Dari pengalaman gue yang sebelumnya E30 gue itu dengung banget. Nih videonya. Oke bos.
buat gue sendiri di M46 ini mengurangi tingkat kenyamanan gitu. Ya udah, jadinya gue cuma modifikasi bagian kaki-kaki, velg, chamber di belakang. Untuk audio sendiri gue masih pakai audio biasa gitu, gue belum ada up lagi ke seri lain ataupun tambahan-tambahan lain karena agak ribet ya, karena kelistrikannya agak ribet, jadi gue masih belum tahu mau ke bengkel mana gitu. Nah, gue tadi udah bahas gue dapat mobil ini dari mana? Dari Biber Room. Terus gue dapat velg gue itu di Anton SRT. Terus gue spurring balancing gue di Nawilis. Terus gue setting kaki-kaki chamber itu ada di BRF. Sorry bro, lupa. Agak pikun gue di BRF. Menurut gue sekian dari gue, modifikasi yang udah gue lakuin itu aja. Buat kalian yang mau modif mobil silahkan. Yang belum punya mobil gue bantuin doa. Makanya jangan lupa like, follow Instagram gue, watching juga, subscribe, kalau perlu share video ini gitu. Yaudah, dari gue segitu aja dulu karena gue udah mau exit tol. Daripada gue ketemu jalanan yang bumpy terus getaran muka gue kelihatan banget gitu ya. Sampai sini aja dulu. Untuk video berikutnya masih gue pikirin gue mau bahas apa. Ntar kalau ketemu gue langsung upload. Thank you gengs. Gue berangkat kerja dulu.